Halo, Kumaha Damang. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bagian dapur dan kamar mandi sebuah rumah warga di Gang Sumantri 2 Kota Bandung ambruk ke sungai Selasa lalu. Ratusan pengojek online serang sopir angkot yang sedang berunjuk rasa di depan Balai Kota Sukabumi. Perundungan yang dilakukan senior terhadap juniornya dalam program pendidikan dokter spesialis Universitas Padjadjaran terungkap. 2 dokter dipecat. Satu rumah warga ambruk di Gang Sumantri 2 Kota Bandung pada Selasa pagi. Bagian rumah warga yang ambruk tepat berada di tepi tanggul sungai. Bagian dapur dan kamar mandi rumah Dani, warga Gang Sumantri 2 Kota Bandung yang menghadap sungai Selasa lalu ambruk begitu saja. Menurut Dani, lantai dapur dan kamar mandi tiba-tiba ambruk tanpa ada suara retak sebelumnya. Saat kejadian, Dani sedang sendiri di rumah, anak istrinya serta 2 keluarga saudaranya yang tinggal di rumah ini sedang tidak berada di rumah. Ia menduga pondasi bagian dapur dan kamar mandi rumah tak sanggup menahan beban bangunan akibat tergerus rembesan air dari kamar mandi. Jadi nggak ada ini Pak, nggak ada suara jatuh bangun gitu, roboh lah gitu. Roboh. Getaran kayak gitu aja udah. Tiba-tiba ambruk aja. Iya, tiba-tiba. Saya lagi di kamar. Itu terus keluarga gimana? Bisa menyelamatkan diri atau gimana, Pak? Keluarga nggak ada di rumah, cuma ada saya. Cuma ada Bapak? Pergi. Istri sama anak. Ini berapa rumah, Pak? Tetangga juga. Ini satu rumah Pak. Satu rumah. Satu rumah aja. Cuman ada 3 kakak di sini sama kakak. Dan itu karena ada air juga kan, kamar mandi pun termasuk ya. Kayaknya airnya masuk ke bawah, terkikis mungkin kan. Dan ini kan bukan pondasi. Sungai. Iya, sungai ini. Akibat robohnya rumah, 3 keluarga mengungsi sementara ke rumah saudaranya. Karena khawatir terjadi ambruk susulan, akses jalan gang juga ditutup sementara. Longsor rumah yang memang berada di kirimir saluran air begitu. Ini sepertinya tidak kuat menahan struktur bangunan, sementara fondasi bawah ini tidak kuat menahan dan memang tidak ada penahan di bawah ya, rem dan sebagainya. Untuk sementara kita mungkin membersihkan dulu material dan ini juga harus hati-hati karena posisi yang bangunan yang masih menggantung. Ya saya kira juga ini masih banyak jalan alternatif yang lain. Untuk sementara ini akhirnya kita tutup dulu. Petugas dari Kecamatan Cibenying Kaler bersama warga membersihkan puing bangunan rumah dan tanggul sungai yang ambruk, serta menopang bangunan rumah yang kini sebagian menggantung di bibir sungai. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Bom waktu persaingan tak sehat antara angkot dan angkutan online yang selama ini dibiarkan pemerintah Kota Sukabumi akhirnya pecah. Terpancing emosi penggojek online menyerang para sopir angkot yang sedang berunjuk rasa di depan Balai Kota Sukabumi Selasa sore dan merusak 1 unit angkot. Dengan brutal, rombongan ratusan pengojek online ini menyerang para sopir angkutan kota yang sedang berunjuk rasa damai memperjuangkan nasibnya di depan Balai Kota Sukabumi Selasa sore. Tidak hanya melakukan pemukulan, masa pengojek online ini bahkan memecahkan kaca depan 1 unit angkot Trayek 08 jurusan Cisaat Kota Sukabumi yang sedang berunjuk rasa. Aparat keamanan pun kewalahan melerai massa yang bentrok. Sopir angkot memang tercatat sudah 3 kali berunjuk rasa menyuarakan penderitaan mereka kepada pemerintah Kota Sukabumi. Operasional ojek online yang bukan transportasi umum dan tidak diatur menyebabkan penghasilan sopir angkot sebagai penyedia layanan transportasi umum yang resmi dan memiliki izin sebagai transportasi umum dari pemerintah Kota Sukabumi anjlok hingga 90%. Mereka ingin agar Pemkot mengatur pola operasional ojek online dan angkot agar kedua-duanya bisa tetap hidup sekaligus memberikan pelayanan jasa transportasi yang baik bagi seluruh warga Kota Sukabumi. Yang tuntutannya dari semuanya perwakilan dari angkot, ya ini online biar bisa mulai aktivitas dari jam 2 siang.
Jadi biar angkot ini dari pagi sampai jam 2 siang ini biar kebagian rezekinya, bagi-bagi rezeki lah. Semuanya juga punya perut dan punya tanggung jawab lah intinya gitu ya. Akar bentrok rupanya dipicu rombongan pengojek online yang alih-alih menghindari sopir angkot yang sedang berunjuk rasa, tapi justru sengaja mendatangi para sopir angkot. Dari sini kita kumpul-kumpul di sini karena ada yang dengar ada yang kena pemukulan, tapi setelah kita infokan kepada mereka memang tidak ada. Hanya barusan ini anak-anak ingin tahu kondisinya hasil dari sini. Nah, dan ada sedikit yang mercik dari pihak angkot pada saat anak-anak ngabring lah gitunya ke lokasi balai kota. Yang dari ojol sendiri berapa orang, Kang? Niat awalnya kita nggak ada apa-apa ya. Sebenarnya niat awalnya hanya ingin klarifikasi tentang informasi-informasi yang masih simpang siur itu. Nah, terus kita juga ingin mendinginkan suasana, gitu. Mendinginkan suasana supaya kedua belah pihak berusaha dengan tenang, gitu. Agar bentrokan tak terulang lagi, Polres Sukabumi memediasi kedua belah pihak, pengojek online dan para sopir angkot. Sedang untuk perusakan angkot yang terjadi, belum jelas tindakan hukum apa yang dilakukan oleh polisi. Kami sudah menengahi, kami meminta perwakilan dari masing-masing, baik dari angkot ataupun dari ojol, untuk dipertemukan di Polres, sehingga nanti kita musyawarahkan dan kita cari solusi terbaik untuk kepentingan bersama. Sedang Dinas Perhubungan Kota Sukabumi sampai saat ini hanya menerima saja aspirasi para sopir angkot, tapi belum menentukan seperti apa penyelesaian yang adil agar ojek online dan angkot bisa hidup bersama tanpa saling mematikan. Dishub hanya menurunkan mobil bantuan pengganti untuk mengangkut warga selama sopir angkot melakukan aksi unjuk rasa. Kami meluncurkan 3 armada bantuan kepada penumpang rata-rata, pelajar. 3 armada kita luncurkan, titik kumpul di MD, ke Sabintana, ke Cisauk dan Dibutuhkan ketegasan Dinas Perhubungan sebagai regulator transportasi di Kota Sukabumi agar masalah ini tidak berlarut-larut dan bisa memicu kembali konflik horizontal di masyarakat. Selama ini masalah transportasi di Kota Sukabumi tidak hanya soal angkot dan ojek online saja, tapi juga masuknya pengojek online dari luar wilayah Kota Sukabumi dan sebaliknya yang menambah semrawut layanan transportasi di wilayah ini. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. 3 blok lahan di wilayah Gunung Guntur, Garut, Selasa lalu terbakar. Pemadaman terkendala medan yang curam serta tanaman yang mudah terbakar akibat kemarau panjang. Tim penyelamat Taganan Dinas Sosial Garut Selasa malam lalu menelusuri keberadaan awal titik api di Gunung Guntur Garut yang terbakar. Tim menemukan kepulan asap tebal dan api terlihat hingga ke puncak Gunung Guntur. Rupanya api sudah mendekati puncak. Kebakaran ini sedikitnya menghanguskan 3 blok lahan di Gunung Guntur. Petugas gabungan dari polisi, pemadam kebakaran, BPBD, dan relawan kelompok warga pun berupaya memadamkan api yang berkobar dengan alat seadanya. Api diketahui pertama kali muncul di blok Genjreng, kemudian menyebar ke blok Tapal Kuda hingga puncak Gunung Guntur. Petugas gabungan juga mempersiapkan diri jika kobaran api mengarah mendekati permukiman warga. Malam ini ada penambahan titik, jadi yang di blok di atas dan di tengah. Nah, itu pun sama, tapi kami antisipasi sudah menyiapkan damkar dan sebagainya dengan relawan dan yang lainnya. Kami meyakinkan bahwa api jangan sampai mendekati pemukiman. Kalau mendekati pemukiman kami akan berupaya ya semaksimal mungkin jangan sampai ya kena ke pemukiman masyarakat. Saat ini titiknya ada di puncak 1, di tengah 1, yang blok Cigenjering memang sudah mulai kecil. Belum padam sama sekali belum, tapi masih ada ya sisa-sisa yang kebakaran kemarin. Kalau dugaan sementara akibat apa nih Pak? Ya dugaan sementara ya mungkin karena cuaca panas. Hingga Selasa malam kobaran api masih terus menyala. Proses pemadaman terkendala medan yang curam serta tiupan angin kencang. Minimnya alat pemadam gendong yang bisa dibawa hingga ke titik api terdalam juga menjadi kendala upaya pemadaman. Petugas masih terus menghitung secara detail ruas lahan yang terbakar.
Petugas juga mengimbau agar aktivitas perkemahan di Gunung Guntur dihentikan sementara dan meminta agar para pendaki segera turun. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.